pagi, how are you? Hello. Bobotoh, siap-siap. Nama besar dari Eropa beneran mendarat di Bandung. Bukan rumor, bukan editan, tapi fakta di depan mata. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Layvin Kurzawa, mantan bek kiri PSG, resmi tiba di kota Bandung dan tinggal selangkah lagi berseragam Persib buat putaran kedua Super League 2025-2026. Bek asal Prancis ini mendarat di Bandung pada Kamis 22 Januari 2026 dan langsung masuk ke agenda awal bareng manajemen Maung Bandung. Manajer Persib, Umuh Mukhtar, memastikan kalau Kurzawa sudah ada di Bandung dan bakal menjalani tes medis sebagai prosedur wajib sebelum kontrak ditandatangani. Bahkan, Umuh mengakui jika Kurzawa ini sudah mengikuti latihan bersama skuad asuhan Bojan Hodak. Kurzawa sudah di Bandung. Setelah tes medis, kami akan melihat langkah berikutnya. Sudah datang dan ikut latihan, tapi belum tahu apakah mungkin langsung ke lapangan atau ke Graha. Saya belum tahu. Papar Umuh Mukhtar. Kurzawa sendiri bukan pemain sembarangan. Di usia 33 tahun, dia punya segudang pengalaman, lama jadi bagian PSG, dan pernah ngerasain atmosfer timnas Prancis. Statusnya yang bebas transfer bikin proses negosiasi makin terbuka lebar buat Persib. Sebelum resmi diumumkan, Bobotoh juga sudah dibuat heboh lewat foto dan video Kurzawa yang beredar di media sosial saat berada di Indonesia. Dan sekarang, semua spekulasi itu terjawab. Kalau transfer ini benar-benar rampung, kehadiran Kurzawa bisa jadi suntikan besar buat lini belakang Persib. Pengalaman main di level elit Eropa jelas bukan kaleng-kaleng. Di tengah jadwal padat kompetisi domestik plus AFC Champions League 2, sosok seperti Kurzawa bisa jadi pembeda, bukan cuma di lapangan, tapi juga di ruang ganti. Nah, Bobotoh, menurut kalian gimana? Layvin Kurzawa cocok nggak jadi andalan sisi kiri Persib? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Legenda hidup Persib Bandung Atep Rizal menilai persaingan papan atas Super League 2025-2026 akan semakin ketat memasuki putaran kedua. Meski saat ini Persib berada di jalur positif, Atep mengingatkan bahwa konsistensi dan mental juara akan menjadi faktor penentu hingga akhir musim. Menurutnya, jarak poin di papan atas klasemen masih sangat tipis. Kondisi tersebut membuat setiap pertandingan memiliki arti krusial bagi Persib dalam menjaga posisi di klasemen. Dia menilai situasi tersebut justru menjadi tantangan tersendiri bagi Persib untuk terus tampil stabil di setiap laga. Saya berharap klasemen ini bisa bertahan sampai akhir, walaupun tentu tidak mudah. Putaran kedua akan semakin berat karena tim-tim lain pasti berbenah untuk menjegal. Kalau dilihat dari klasemen, jaraknya tidak terlalu jauh, hanya beda 1-2 poin dengan posisi 2 dan 3. Tim yang konsisten dan punya mental juara yang akan bertahan di atas, ungkap Atep. Selain soal persaingan klasemen, dia juga menyoroti kebutuhan Persib Bandung dalam menghadapi padatnya agenda kompetisi, termasuk keterlibatan di ajang ACL2. Ia menilai meski skuad Persib saat ini sudah solid, tambahan pemain asing atau lokal tetap sangat diperlukan. Meski demikian, Atep menegaskan bahwa keputusan akhir terkait perekrutan pemain sepenuhnya berada di tangan manajemen Persib Bandung dan pelatih kepala Bojan Hodak. Atep optimistis dengan dukungan penuh manajemen serta konsistensi permainan, Persib dianggapnya memiliki peluang besar untuk terus bersaing dan menjaga posisi teratas hingga akhir musim Super League. Walaupun sekarang tim sudah bagus, tapi Persib tetap butuh tambahan amunisi, apalagi bermain juga di ACL2. Bojan yang lebih tahu pemain seperti apa yang dibutuhkan timnya saat ini. Harapannya manajemen Persib memberikan kebebasan kepada Bojan untuk memilih dan menyetujui pemain yang memang dia inginkan, papar Atep Rizal. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Persib Bandung musim ini bukan hanya tampil dominan di lapangan, tetapi juga menang besar di tribun penonton. Yaps,
antusiasme bobotoh dari laga ke laga terus memuncak, menjadikan setiap laga Persib sebagai magnet ribuan supporter dan bahkan wisatawan mancanegara. Daya tarik Maung Bandung semakin kuat seiring hadirnya pemain-pemain berkualitas, termasuk sejumlah pemain diaspora, seperti Tom Haye dan Eliano Reinders. Atmosfer stadion yang selalu penuh dan bergemuruh menjadi ciri khas Persib sepanjang musim 2025-2026 berjalan. Berdasarkan data resmi yang dirilis melalui Instagram Persib, total penonton Persib musim ini mencapai 247.035 orang, gabungan dari dua kompetisi Super League dan AFC Champions League 2. Rinciannya, 185.574 penonton hadir di laga Super League, sementara 61.461 penonton menyaksikan Persib di ajang AFC 2. Capaian tersebut menempatkan Persib sebagai klub dengan jumlah penonton terbanyak, baik di level liga domestik maupun kompetisi Asia. Ledakan dukungan bobotoh berjalan seiring dengan performa impresif tim. Di Super League saja, Persib menjadi satu-satunya tim yang dalam 3 tahun terakhir berada di jajaran 3 besar klasemen. Tak kalah gemilang, Persib juga tampil sebagai pemuncak grup B AFC Champions League 2. Maung Bandung mengoleksi 13 poin, hanya sekali kalah dan mengungguli tim unggulan seperti Bangkok United serta Lion City Sailors. Musim ini, Persib bukan sekadar mengejar prestasi, namun Persib sedang membangun kebanggaan di lapangan, di tribun, dan tentunya di hati para bobotoh. Lantas, bagaimana nih tanggapan bobotoh online? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sebagaimana yang diketahui, tak lama lagi Persib Bandung akan tampil menghadapi PSBS Biak dalam laga pekan ke-18 atau pertandingan perdana putaran kedua Super League. Jelas, kemenangan diperlukan Maung Bandung guna mengawali putaran kedua dengan manis dan terus bersaing ketat dengan para rivalnya di papan atas klasemen. Meski saat ini PSBS berada di papan bawah klasemen, akan tetapi pasukan Maung Bandung diingatkan supaya tidak percaya diri berlebih. Salah satu acuannya jelas, keberhasilan Badai Pasifik meraih kemenangan telak atas Bayangkara FC di laga pekan ke-17 beberapa waktu lalu. Tren PSBS yang sedang menanjak membuat pelatih Persib, Bojan Hodak, waspada penuh. Menurut Bojan, tidak ada alasan anak asuhnya untuk memandang enteng meski pada pertemuan pertama musim ini, Persib sukses meraih kemenangan telak 3-0. Bojan menuntut para pemain untuk memainkan kemampuan terbaik ketika menjamu skuad asuhan Agus Sugeng tersebut. Karena jika lengah, bukan mustahil justru Persib yang malah kehilangan angka di rumah sendiri. Biak pada laga sebelumnya mengalahkan Bayangkara dengan skor 4-1, yang mana itu sebenarnya sulit, mengingat Bayangkara adalah tim yang tidak banyak kebobolan. Artinya, Biak itu bisa sangat berbahaya, jadi kami tidak boleh memandang remeh dan harus melaju dengan 100% ketika menghadapi mereka, ungkap Bojan Hodak.